Pemirsa, ternyata tidak selamanya berita kelahiran anak bagi seorang artis merupakan hal yang perlu diberitakan dalam seketika. Hal itulah yang dilakukan oleh Anjasmara saat istrinya artis Dian Nitami melahirkan anak pertamanya Rabu 19 November lalu di Rumah Sakit Bersalin Asih, Jakarta Selatan. Anjasmara menolak melakukan wawancara dengan beberapa media yang meliput ke rumah sakit. Sikap Anjas yang terkesan alergi dengan wartawan itu akhirnya menimbulkan masalah dengan reporter. Pemirsa, sepertinya hubungan Helmy Yahya dengan Jedy Suherman ayah kandung Joshua sudah tidak seharmonis dulu lagi. Belakangan terdengar kalau ada konflik di antara mereka berdua, terutama yang menyangkut posisi Helmy Yahya sebagai manajer Joshua. Kabarnya sudah sejak 2 tahun yang lalu Helmy Yahya melepaskan diri dari jabatannya itu. Hal itulah yang kabarnya membuat Jedy Suherman kecewa. Apalagi 2 tahun belakangan ini popularitas Joshua memang menurun. Pemirsa, kesuksesan Helmy Yahya sebagai pembawa acara kuis ternyata tidak selalu berdampak menyenangkan. Kabarnya karena kesuksesannya itu, Helmy mengalami konflik dengan Jedy Suherman, orang tua Joshua, yang tidak lain rekan bisnis Helmy juga di PT Triwarsana. Konflik itu muncul karena sejak sibuk menjadi pembawa acara kuis, Helmy melepaskan diri dari manajemen Joshua. Hal itulah yang membuat Jedy Suherman merasa kecewa. Apalagi saat ini Joshua tengah membutuhkan penanganan yang serius dalam karirnya karena usia transisi dari usia anak-anak menjadi remaja. Konflik itu kabarnya semakin tajam dan santer terdengar di suasana bulan Ramadan ini. Banyak orang yang ngomong katanya saya selek dengan Helmy, dengan Triwarsana. Yang jelas enggak, saya waktu itu meluruskan aja gitu loh. Nah, di dalam saya meluruskan ini juga mungkin ada orang yang menafsirkan lain. Dibilang Mas Helmy sekarang sudah terkenal, sudah nggak ngurusin Joshua lagi, ya beritanya kan seperti itu. Nah, saya lurusin bahwa itu nggak benar. Yang benar dari dulu juga Mas Helmy sebetulnya nggak ngurusin Joshua secara pribadi, yang ngurusin saya dan mamanya. Mas Helmy kan ngurusin Joshua Enterprise yang sekarang menjadi Triwarsana, bukan Joshua-nya. Saya pikir ini adalah masalah intern yang kita harus selesaikan dan saya perlu membuat sebuah klarifikasi. Ya, bahwa sejak hampir 2 tahun ini saya sudah tidak berada di belakang Joshua. Anda bisa lihat saya sudah tidak pernah ini lagi. Tapi saya juga harus katakan bahwa orang tuanya itu adalah pemegang saham di Triwarsana. Kewajiban saya adalah menjalankan PT Triwarsana untuk memproduksi karya sebanyak mungkin dan sebagus mungkin. Jadi saya itu sudah tidak, ini yang statement yang yang saya harus ungkapkan bahwa saya itu tidak ada lagi di belakang. Saya tidak terlibat aktif lagi dalam pemberian advice Joshua selama hampir 2 tahun terakhir. Dan saya lebih terfokus, terkonsentrasi untuk running the company, untuk menjalankan perusahaan. Jadi semoga statement ini bisa menyelesaikan semuanya. Lalu bagaimana tanggapan Jedy dengan anggapan bahwa karir Joshua meningkat ketika Helmy menangani manajemennya? Dari dulu kita begini-begini aja. Kalau 2 tahun, ada yang bilang 1,5 tahun, ya batasnya kapan, ya sejak kapan 2 tahun itu. Terus proyek terakhirnya apa setelah dipegang dia, kan nggak ada itu. Angka 2 tahun atau 1,5 tahun itu juga dari mana saya nggak tahu. Dan bagaimana pula Helmy menanggapi berita tersebut? Saya nggak pernah mau memberikan statement apakah Joshua berkembang karena saya. Ya, jadi biarkanlah orang lah yang menilai ya. Jadi, menurut saya sih saya udah melakukan tugas saya gitu kan ya, dan sisanya itu adalah tetap dipegang oleh orang tuanya. Sinetron, kaset, show 95% dipegang oleh orang tuanya. Jadi saya itu hanya kebagian tugas itu untuk mempromosikan sama 3 acara yang kita pernah buat bersama Joshua. Dan ya saya pikir sih oke, nggak ada masalah. Jadi tidak ada yang perlu diinikan lah karena perusahaan kita udah berkembang akhirnya gitu ya. Seperti diketahui, Helmy dan Jedy terikat dengan perusahaan Triwarsana yang saat ini memproduksi acara kuis yang dibawakan oleh Helmy sendiri. Lantas bagaimanakah hubungan Helmy dan Jedy menyangkut PT Triwarsana? Baik, nggak ada masalah. Dengan Joshua pun nggak ada masalah. Orang kita insya Allah akan main bersama Joshua, akan kita lanjutkan terus. Karena ya kita baru saja menang main bersama Joshua di Panasonic World. Ya saya sebagai komisaris masih tetap. Mas Helmy juga nggak apa-apa, dia direktur utama. Ya merangkap komisaris juga, nggak apa-apa, kita harmonis. Secara pribadi nggak ada masalah. Ya kalau saya ngomong ke pers, ngomong ke ini, ya pengen meluruskan aja gitu loh. Orang-orang yang selama ini salah mengartikan. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek Tanda Cek.
Pemirsa, ternyata tidak selamanya berita kelahiran anak bagi seorang artis merupakan hal yang perlu diberitakan dalam seketika. Hal itulah yang dilakukan oleh Anjasmara saat istrinya artis Dian Nitami melahirkan anak pertamanya Rabu 19 November lalu di Rumah Sakit Bersalin Asih, Jakarta Selatan. Anjasmara menolak melakukan wawancara dengan beberapa media yang meliput ke rumah sakit. Sikap Anjas yang terkesan alergi dengan wartawan itu akhirnya menimbulkan masalah dengan reporter tabloid X-File yang meliput ke sana. Anjas dilaporkan ke polisi karena mengambil secara paksa role film reporter X-File yang memotret anaknya. Anjas merasa tidak senang karena sang reporter mengambil foto anaknya tanpa seizin dirinya. Sementara pihak X-File membawa kasus itu ke polisi karena Anjas dituduh melakukan pelecehan terhadap profesionalitas wartawan yang sedang menjalankan tugasnya. Tentang tuduhan itu, Anjas memberikan klarifikasinya kepada Cek dan Dicek. Anak gue belum siap, nanti ada waktunya, gitu aja. Bukan karena apa-apa. Gue selama ini nggak pernah tertutup sama semua teman-teman. Dari gue pacaran, gue ngelamar, gue kawin, bini gue 7 bulanan. Gue nggak nutup-nutupin, nggak. Gue kasih semua. Tunggu waktulah, sabar gitu loh. Tapi please dong. Ada aturan gitu loh, tidak main colong-colong begitu, ya nggak? Masalah muncul ketika reporter X-File Ricky Oktriadi meminta izin kepada suster yang menjaga di ruang bayi untuk memotret bayi perempuan yang baru saja dilahirkan Dian Nitami. Sang suster tidak keberatan, hanya saja suster melarang Ricky masuk. Suster tersebut lalu menawarkan diri untuk membantu memotretkannya. Tindakan Ricky itu diketahui oleh manajer Anjasmara yang kemudian mengadukan hal itu. Anjas langsung emosional dan kemudian merampas role film milik Ricky. Gue gak ngerasa mengeluarkan kata-kata kasar. Gue cuma bilang gini, itu anak gue bapaknya. Lo mau motret, lo mau ngapain, harus minta izin sama gue, bukan sama orang lain. Gue sebagai pemilik, minta hak gue dong, ya kan. Gini aja, gue minta film lo. Waktu saat itu dia tidak megang tustel sama sekali. Mungkin tustelnya ada di tas gitu loh. Gue minta film lu deh. Oh iya deh, nanti saya kasih. Kok nanti? Sekarang aja, bilang gitu. Saya punya liputan, dia bilang gitu. Ya udah sekarang gini, kita cuci sama-sama, kita potong sama-sama. Oh oke, ya udah. Dia bilang oke. Gue suruh sekretaris gue dong sama supir gue nganterin ke pencucian gitu. Kalau memang dia tidak ikhlas, pada saat di sini dia bisa aja lari. Gue nggak megang-megang dia, menyentuh pun tidak. Jarak gue ada sekitar 1,5 meter lah. Benarkah kejadiannya seperti yang diceritakan oleh Anjas itu? Berikut penuturan wartawan X-File Ricky Oktriadi. Iya, dia saking marahnya gitu kan, melap-lap gitu kan. Saya juga gimana sih di rumah sakit, orang otomatis kan seharusnya diem, anteng. Ini kok sampai teriak-teriak seperti itu gitu kan. Ya saya bilang, ya udah mas, gini aja, kita kan miscommunication, bilang. Ya karena memang mas memang ada keperluan di rumah sakit, saya juga ada perlu juga di rumah sakit ini kan. Kasarnya udah mau liput gitu kan. Ya mungkin ada miss seperti itu, jadi ya emang nggak apa, koordinasinya emang nggak bagus lah, saya bilang gitu kan. Yaudah, pokoknya saya nggak mau nih filmnya saya ambil. Ya saya kan ada liputan saya kan, nggak bisa dong, saya bilang gitu. Ini liputan saya nggak bisa. Otomatis kan saya punya tanggung jawab sendiri ya. Sebagai orang ini punya liputan, ini hanya dia kan, banyak. Ya itu, jadi nggak bisa mas. Nggak, pokoknya ini harus saya ambil gitu. Dia bilang, nggak bisa, saya bilang gitu, nggak bisa. Ya, akhirnya dia manggil manajernya dia. Kak, ini tolong ambilin, saya nggak bisa nih kayak gini nih, ambil, dia bilang gitu. Merasa dilecehkan oleh sikap Anjas itu, Ricky kemudian melaporkan kejadian kepada pemimpin redaksinya Damar Huda yang lalu mengadukan masalah itu ke Polres Jakarta Selatan. Ini bukan hanya sebuah tindakan menghalangi wartawan nyari berita, tapi juga sudah tindakan perampasan. Ini sudah tindakan melawan hukum, karena itu ya udah kita laporkan aja ke polisi, biar nanti polisi yang melanjutkan. Pertama yang penting adalah bukan hanya untuk Anjas sebagai pelaku, tapi juga bagi artis lainnya, bahwa tindakan ini nggak boleh. Kalau ini dibiarkan akan jadi presiden buruk gitu. Juga bagi pers Indonesia, bahwa kita tahu bahwa hak masyarakat untuk mengetahui kehidupan para pujaannya, para public figure, dan pers mewakili masyarakat untuk menyiarkan beritanya. Apalagi ini sebetulnya berita gembira, artis melahirkan, bayinya lahir normal gitu. Kenapa harus ditakutkan? Dan bagaimana pula Anjas menghadapi pengaduan pihak X-File ke polisi itu? Ini lagi bulan puasa, lagi bulan Ramadan. Ada baiknya kalau kita saling memaafkan dan saling mengoreksi diri kita. Gue salah, tapi oke lah, kita lihatlah. Ya, kita sama-sama salah. Udahlah, cukup.
Gue nggak pengen punya musuh. Terus terang, dari sekian lama gue bermain di sini, baru sekali ini loh gue kayak gini. Menyinggung tentang kelahiran anaknya, sepertinya Anjas memiliki alasan khusus untuk tidak memberikan keterangannya kepada wartawan.